jangan terlalu overthinking aja sih Pak. Overthinking. Iya. Mahasiswa suka overthinking. Iya. Halo Citizen, selamat datang di Opsagara, obrolan santai Himagara bareng aku Anissa Sofa Askia. Dan di episode perdana di tahun 2026 ini, Opsagara mengundang narasumber yang super duper keren nih Citizen. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, saya ke kampus demi acara ini. Wah, Saya terima nggak ada kasih kuliah. banyak. Terima kasih banyak Ya. Pak Ferry sudah menyempatkan waktu untuk sharing bareng nih, bareng Opsagara. Nah, Pak Ferry ini kan merupakan alumni ya dari jurusan Administrasi Negara ya Pak? Kayaknya ya. Tahun berapa tuh Pak? NPM saya 0016 041 006. Berapa tuh? Berapa Pak? 0016 Oh, berarti 2000. 2000. Terus 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu, sudah Wow. cukup sangat lama ya Pak. Terus juga sempat menjadi Ketua Umum Himagara? Ya, Ya, di tahun kedua. Kedua. Maksudnya saya ketua Himagara kedua Ah. setelah senior kita yang pertama Pak Simon dan teman-temannya angkatan 99. berarti pada tahun 2000 ya Pak. Ya, Dan sekarang aktif menjadi dosen di Himagara. ya, betul. Oke, kalau kita mungkin sekarang masuk ke flashback cerita waktu Pak Ferry kuliah nih Pak. Nah dulu pas masih jadi mahasiswa, Pak Ferry itu termasuknya golongan mahasiswa yang memang aktif sudah jadi dari maba atau kayak biasa-biasa aja gitu, kayak kupu-kupu gitu lah istilahnya Kupu-kupu. sekarang, kuliah pulang atau termasuk kura-kura, kuliah rapat Pak. Kuliah rapat. Kuliah rapat. Kalau saya pasti cupu kayaknya dulu. Apa tuh Pak? Cupu itu belah pinggir kayak sekarang, terus kemudian kalian kalau lihat generasi 90-an itu kemejanya dimasukin ya kan, terus kemudian ya gaya-gaya begitu, terus masih banyak lagu dangdut dulu. Kalau ditanya tipe yang gimana, tipenya saya suka ke kampus, pernah ke perpustakaan, rapat juga saya senang diskusi. Sampai jadi akhirnya ketua Ya. Himagara. Betul. Jadi Berarti- ketua Himagara itu bagi saya ya bisa sebagai perjuangan, bisa juga dianggap sebagai pengabdian, dan saya sadar bahwa organisasi itu memang penting, apalagi di rumah sendiri. Gitu. Berarti memang termasuknya tergolong aktif ya Pak. Ya, insya Allah. Terus kan karena sebagai pengalaman Bapak yang pernah jadi ketua umum Himagara nih Pak, seberapa ngaruh organisasi terutama Himagara ke perjalanan karir Bapak sampai sekarang tuh jadi dosen Pak? Apakah karena jadi ketua umum atau memang jadi apa ya Pak? Anak yang aktif gitu di organisasi punya privilege sendiri ketika udah masuk ke jenjang karir dunia kerja gitu? Ya, ngaruhnya banyak. Iya. Jadi di organisasi itu ngaruh mulai dari Himagara. Himagara itu organisasi kemahasiswaan, organisasi akademik, tidak boleh disebut sebagai organisasi politik mungkin, walaupun kemudian ada nilai-nilai politik yang diperjuangkan, dan kebiasaan berorganisasi, memimpin rapat, lalu kemudian mengelola SDM dan seterusnya itu penting. Dan yang terpenting lagi di organisasi itu adalah karena kita terbiasa untuk melatih kepemimpinan, ya, belajar, praktek, lalu kemudian yang jelas menyelesaikan masalah. Kadang-kadang semua itu nggak bisa didapatkan kalau tidak berorganisasi. Perkiraan saya yang saya rasakan itu sampai sekarang kira-kira begitu. Melatih untuk kemudian bagaimana komunikasi publik yang bagus, lalu kemudian tadi poin utamanya adalah mengelola, lalu kemudian berinteraksi baik dengan anggota maupun dengan ya tentu dengan masyarakat ketika kemudian pada akhirnya praktek dan program kerjanya terkait dengan itu. Saya kira rasa-rasanya itu semua ada sampai sekarang. Kalau teman-teman netizen nanya ke saya, kira-kira masih pengen aktif di Himagara lagi? Ya masih. Saya ingin, dan saya kemarin ketika diminta oleh Bu Kajur, Bu Susana Indria, Bu Indri maksud saya untuk jadi pembina, saya senang. Dan saya ingat bahwa
1 Oktober 2020 itu berdirinya Himagara, kan teman-teman semua tahu itu. Terus kemudian sekira nanti Oktober ini seharusnya ada acara yang oke. Saya punya mimpi begitu. Kenapa? Ya karena saya senang lah dengan Himagara dan keluarga Himagara. Berarti memang sangat ngaruh ya Pak ke Ngaruh banget, perjalanan ya. karir Bapak sampai sekarang. Terus sekarang mungkin kita udah flashback nih dari masa Bapak jadi masa mahasiswa. Sekarang kita geser nih ketika Bapak udah mulai masuk ke dunia kerja. Ketika sudah lulus kuliah, culture shock apa tuh Pak? Ketika udah masuk dunia kerja kan, pasti kan ngalamin transisinya besar ya Pak. Kan masih jadi mahasiswa, masih sama orang tua lah mungkin istilahnya gitu. Terus sekarang ketika dunia kerja, apa tuh Pak yang bikin shock banget? Shocknya apa? Gajinya dikit, ya kecil gaji itu. Pertama kali kita itu fresh graduate, terus kemudian posisinya merasa sarjana, harusnya dihargai sekian dan sekian karena melihat pengorbanan waktu, biaya dan seterusnya, ternyata ketemu dengan gaji yang dikit satu. Dikit itu maksudnya kecil di ukuran. Mungkin sekarang juga dengan kondisi yang ada atau apalagi dulu kan. Gaji pertama saya berapa coba? 300 perak. Itu juga di swasta itu. Oke, terus yang kedua culture shock yang lain bahwa ternyata nyatanya pekerjaan itu tidak selalu sesuai dengan disiplin ilmu kita gitu. Secara ideal kalau administrasi negara, alumni administrasi negara itu kan dipersiapkan atau artinya lebih banyak kemudian muatan kajian keilmuannya adalah jadi PNS kan, ASN, lalu kemudian birokrat atau ya pejabat publik yang lain lah. Tapi kan dunia kerja nggak begitu. Maka yang kedua adalah, saya belum bisa jadi PNS, lalu kemudian kedua ketika di swasta ya gajinya nggak sesuai harapan gitu-gitu. Itu, tapi bukan penyesalan. Itu shock aja. Ya proses aja, shocknya kecil gitu. Berarti sebelum jadi dosen memang pernah bekerja di sebuah instansi swasta. Ya, saya memulai kerja itu di koperasi. Koperasi namanya BMT Syariah di Metro. Saya kan tinggalnya di Metro. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian dengan jaringan tadi karena organisasi dan seterusnya, saya sempat di Metro TV. Metro TV itu dulu masih nggak seperti sekarang, besar lah ya. Ada kontributor daerah namanya. Saya mulai di jurnalistik, jadi kontributor Metro TV, lalu kemudian kalau nggak salah pernah di bank namanya Bank Syariah Metro Madani. Saya buka merek bank, salah satu bank syariah swasta di kota Metro, dan jadi pegawai negeri akhirnya. Nah, terus ketika sudah kerja sebelum jadi dosen gitu. Nah, kapan dan di momen apa gitu Bapak tuh ngerasa yakin kayak saya ini cocoknya emang jadi dosen, saya cocoknya di dunia akademik gitu, nggak cocok nih di instansi-instansi kayak gini gitu. Malah saya pikir saya nggak cocok jadi dosen sekarang. Malah begitu Pak? Nggak cocok, pertama bukan nggak cocok secara keseluruhan. Saat ini dosen yang ideal hari ini harus memang sangat aware, sangat sadar dengan teknologi ya. Lalu kemudian punya reputasi yang bagus terkait dengan karya ilmiah dan seterusnya, itu yang belum saya bisa gapai. Maka saya bilang kok nggak cocok ya gitu. Dosen itu biasanya identik dengan banyak di depan laptop ya kan teman-teman ya, pakai kacamata kira-kira gitu, terus kemudian rambutnya putih, terus ya jadi profesor, guru besar lah. Ternyata saya di pengabdian sekitar 20-an tahun ini kok belum nyampe itu. Cuma saya merasa bahwa jadi PNS Unila itu waktu itu titik balik, kira-kira gini. Saya berpikir waktu itu, jadi praktek korupsi tidak hanya terjadi sekarang. Sejak tahun 2000 saya itu dulu, saya kira masuk ASN dengan jalur yang bermacam-macam itu, yang negatif artinya mulai dari kolusi, lalu kemudian nyokok dan seterusnya itu ada. Saya berpikir kalau kemudian saya melalui itu, saya nggak mau, pekerjaan itu nggak oke, melalui jalur itu, maka saya yakin jalur dosen, daftar dosen, Unila itu nggak pakai yang begitu-begitu. Dan ternyata iya benar gitu. Jadi kalau dia titik baliknya kenapa jadi dosen, itu sebenarnya karena saya pengen masuk PNS, tapi nggak pakai jalur suap lah gitu ya kan. Terus kemudian pakai jalur murni dan jadi dosen itu dulu, ASN itu kalau pengumumannya kayak kalian di Lampos gitu, diumumkan di media besar, gak kayak sekarang. Jadi kayak pengumuman SBMB gitu.
Oh iya ya. Heboh banget kan, Heboh seluruh banget. kota, seluruh ini tahu semua gitu. Itu ya syukur banget lah itu. Momen yang asik, keren. Nah, kalau sekarang udah ngerasa cocok belum Pak jadi dosen? Sekarang cocok, saya Udah. ketemu dengan teman-teman yang muda yang kayak gini harus terpacu dong. Perkembangan AI menuntut kita untuk dengan teman-teman harus selalu belajar, tentu saja. Dan lebih dari itu adalah nyatanya ruang dosen itu untuk pengabdian itu tidak hanya sekedar menulis, tapi juga pengabdian masyarakat dan ruang-ruang lain yang saya kira itu butuh kehadiran seorang akademisi dan peneliti yang disebut dosen tadi. Berarti sudah jadi dosen sudah berapa tahun Pak pengalamannya? Dosennya 2006, berapa tahun tuh? 20 tahun. Seumuran kita 20. Iya nggak? Iya. Kali iyalah 20 tahun seumuran. Iya, seumuran kita. Kalian 20 tahun. umur berapa? 2006, 20 tahun. Iya, Iya. 2000 ya. Sudah Setua 20 itu. tahun. Sudah jadi. Tapi saya belum banyak lah karyanya. Kalian kalau jadi dosen jangan kayak saya lah. Jadi sudah 20 tahun pengalaman ya sudah merasa cocok klop lah ya dengan ini rumah saya. Sekarang. Pekerjaan sekarang sudah klop. Terus kalau dibandingkan dengan ekspektasi waktu jadi mahasiswa Pak. Kan kalau pas jadi mahasiswa, kalau saya pribadi saya berekspektasi pas kerja nanti ya di instansi yang depan komputer gitu-gitu. Nah, ternyata pas realita mungkin beda jauh gitu dengan ekspektasi pas mahasiswa. Nah, dulu Bapak berekspektasi gimana Pak? Pas jadi mahasiswa, kemudian pas jadi realita sudah di dunia kerjanya, jauh nggak Pak realitanya itu? Enggak sih, cita-cita kita mungkin kalian cita-citanya apa? Saya dulu kalau SMP SD nulisnya adalah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu nggak? Kalian apa cita-citanya? Saya kira sama ya. Adalah yang begitu. Nah saya kayaknya masuk juga nih dosen juga bagian dari orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan catatan saya begini, kalau saya jadi dosen, saya kira ini pilihan saya, pilihan sadar dan saya akan tetap bertanggung jawab terhadap profesi ini. Lalu yang lain adalah kalau ada yang negatif dalam artian tidak bisa memenuhi harapan saya, sampai saat ini pilihan yang pas. Saya bisa tadi mengabdi, lalu kemudian ya dekatlah dengan teman-teman sebagai akademisi, dan nyatanya negara hadir untuk saya. Dalam artian hadir untuk saya itu ya beasiswa itu bagian dari kehadiran negara kan. Saya S2-nya dibiayai negara, lalu kemudian sehari-hari makan dari duit negara. Maka saya yakin saya harus mengabdi untuk negara ini. Dan itu pilihan. Kalau tadi ditanya nyesel nggak? Enggak. Penyesalan saya mungkin adalah belum banyak bisa memberikan warna gitu dalam konteks masalah-masalah hari ini. Mungkin itu. Nah, dari semua perjalanan Pak Ferry dari mahasiswa, kemudian jadi ketum, kemudian sekarang jadi dosen, mungkin pasti ada nih hal baru yang baru kerasa setelah dijalanin, terutama kayak skill gitu ya Pak, skill. Nah, menurut pengalaman Pak Ferry nih, skill apa sih yang paling berguna ketika di dunia kerja, namun sering diremehkan pas kita jadi kuliah gini, pas kuliah diremehkan, ternyata pas kerja justru itu yang paling dibutuhkan. Satu, kalau ditanya menyesal, saya menyesal teman-teman. Nyesal untuk tidak maksimal menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing ternyata terutama mungkin hari ini adalah bahasa Inggris, lalu kemudian Cina mungkin ya, beberapa bahasa negara besar yang lain, saya kira itu harus misal kalau nggak kemudian itu. Saya kalau bisa itu saya kira kayaknya terbangnya lebih jauh lagi deh gitu. Yang kedua, kayaknya yang menyesal itu ya konteksnya kuliahnya selesai di waktu yang tepat gitu, nggak tepat waktu. Nah, kalian kan harusnya hari ini beruntung mahasiswa bisa tepat waktu, dipaksa untuk tepat waktu. Saya di waktu yang tepat, hampir semester berapa itu? 8 mau ke 9. Artinya sisi akademiknya kurang diperhatikan. Tapi itu pilihan, biasanya memang akademik dan organisasi itu nggak selalu semuanya ideal. Kalau dominan perhatian dengan akademik mungkin organisasinya agak kedodoran, lalu kalau kemudian aktif di yang lain mungkin juga akademiknya berbeda. Tapi kalau saya ditanya nyesel, pertama bahasa, yang kedua mungkin jejaring. Saya kalau istilah karir kemahasiswaannya berhenti di Himagara itu kayaknya kurang deh, harusnya bisa di gubernur, lalu kemudian presiden dan seterusnya, tapi itu tidak saya tempuh.
Di Ekstra juga begitu. Saya aktif di Ekstra di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu kemudian di Ekstra juga selesai di komisariat. Komisariat itu levelnya level kampus Iya. gitu saja, belum sampai di kota, provinsi, bahkan mungkin nasional. Saya kira peran-peran itu kalau dulu begitu kayaknya asik juga, tapi kalau tanya lagi mau diulang nggak? Enggak, saya nggak ulang, udah jadi gini aja. Ya. Terus menurut Bapak kalau sekarang untuk mahasiswa seperti kita ini, Bapak analisis nih, kita ini sering salah fokusnya tuh di mana gitu Pak? Biar apa ya? Biar kita ini nggak nanti kedepannya nggak salah lagi gitu. Kalau menyesal masa belakang nggak ada gunanya. Ya. Kita nggak bisa merubah masa depan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa hari ini kan harus menyesal untuk masa sekarang dan yang akan datang. Apa yang harus disesali? Saya kira pertama jejaring. Mau tidak mau semua pekerjaan, hampir semua profesi itu lebih banyak, lebih mudah, kemudian peluangnya lebih banyak dengan jejaring. Komunikasi, berjejaring, lalu kemudian ya berteman lah ya. Yang kedua, rasa-rasanya kalau saya hari ini itu jangan kemudian malu, nggak enak untuk melangkah berwirausaha. Ini yang sering, kayaknya nggak banyak mahasiswa kita yang kemudian kuliah sambil kerja, sambil apa yang kemudian itu secara ekonomi juga mengangkat dia, lalu kemudian secara pengalaman yang nggak ada yang terlalu dini untuk memulai wirausaha. Sekarang saya kira begitu. Perguruan tinggi juga tidak boleh kemudian menutup itu. Dan nyatanya enggak kan, ada bantuan modal dan seterusnya. Dua itu. Yang ketiga adalah ya akademik. Hari ini saya kira banyak peluang kompetisi yang S1 itu rasanya nggak bisa hanya S1 gitu. Kuliah itu kan bisa S2 dan seterusnya, itu peluangnya besar. Dan beasiswa besar, lalu kemudian kompetisi itu bagian penyesalan saya. Saya tidak pernah dulu itu ikut kompetisi mahasiswa berprestasi, kompetisi apa kalian waktu itu kita kemarin tuh debat bahasa asing ya, bahasa Inggris, lalu teman kita ada yang juara solo song ya kan, yang gitu-gitu. Saya kira pada saatnya nanti kita akan memetik tuh teman-teman mahasiswa. Kalau lewat di beberapa hal yang saya sampaikan tadi, kayaknya apa istilahnya tadi, salah fokus. Ya. Salah fokus. Berarti kalau Bapak bisa balik lagi ke masa lalu waktu Bapak jadi mahasiswa, berarti Bapak bakal aktif itu tadi ya, ikut apa lomba-lomba, organisasi-organisasi gitu. Nah terus ini deh Pak, aku mau satu pesan penting, satu pesan penting dan juga satu pesan semangat nih buat citizen di rumah yang mungkin lagi ngerasa bingung nanti ketika lulus kuliah harus ngapain, ketika lulus kuliah harus pergi kemana gitu. Pokoknya lagi overthinking lah nih, ke depan nih bakal kayak mana gitu Pak. Boleh Pak satu pesannya? Pesannya banyak, tapi kalau mau flashback kira-kira gini lah. Mahasiswa kalian hari ini dengan 10 tahun lagi itu berbeda dengan saya dulu ketika bertemu 10 tahun setelah saya lulus, ya kan. Saya kira pesannya adalah ya jadi mahasiswa sekarang yang memang jadi kalau sekarang itu istilahnya jadi kamu yang terbaik hari ini lah ya, kira-kira ya. Dalam artian pesan saya kalau kaitannya dengan organisasi ya ayo dimanapun itu, mau organisasi akademik, minat bakat, mau profesi, hobi, apapun itu yang memang menjadi passionnya hari ini anak-anak hari ini kan. Lalu kemudian yang kedua saya kira tadi ya, entrepreneur itu penting lah. Kita itu kekurangan nih. Kita kekurangan. Banyak pemikir mungkin oke, kita juga mungkin kurang dalam sisi itu. Tapi di sisi yang lain, keberanian kita untuk berusaha, berwirausaha itu kurang gitu kan. Terus yang selanjutnya saya kira ya fungsi mahasiswa hari ini kalau ukurannya adalah aksi peduli ke masyarakat, saya kira kayaknya nggak sombong, kayaknya kurang deh gitu dibanding kami dulu yang secara kelihatan fisik itu memang peduli dengan itu. Saya nggak, tapi warnanya beda ya. Saya bisa berdebat terkait dengan ini dalam artian bisa diperdebatkan. Mungkin hari ini teman-teman peduli lah ya dengan isu-isu masyarakat, peduli lah ya, sosial ya kan, politik, tapi beda ya, beda.
sebesar itulah seharusnya, maksud saya harus tetap besar porsimu untuk hadir di masyarakat itu. Harus, sejak jadi mahasiswa, kesempatannya ada di sana. Pesan yang lain apa Mbak? Pesan yang lain, ya kalian diajar Bu Meli lah ya. Bu Meli itu punya pesan yang bagus dan saya selalu ingat bahwa memang karakter itu memang lebih penting daripada ilmu, ya kan? Ya. Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Kalau saya merasa kebiasaan teman-teman memang harus ada yang diperbaiki, misalnya lebih inilah ya, empatinya itu saya kira penting. Kalau menurut Anissa, kira-kira apa lagi yang belum? Kalau menurut saya mungkin ya jangan terlalu overthinking aja sih Overthinking. Pak. Iya. Mahasiswa suka overthinking? Iya, setiap malam Maksudnya Pak. kayak mana? Coba. Ya, setiap malam gitu kayak mikir, aduh habis kuliah tuh kira-kira lowongan kerja banyak apa enggak, ini nyantol apa enggak gitu, mau kesini bisa apa enggak gitu. Jadi tuh kayak mikirnya tuh makin melebar-melebar gitu loh Pak nantinya. Nanti kalau misalkan ketika lulus kuliah nggak dapat kerja, orang tua marah gitu, belum apa gitu. Jadi ya makin melebar-melebar, jadi sakit sendiri gitu karena overthinking itu gitu Pak. Nah kayaknya itu pentingnya berorganisasi deh. Saya di tahun-tahun akhir itu nggak merasa kesulitan untuk kayak kerja apa ya gitu ya. Saya tadi satu profesi yang belum saya sebutkan adalah penyelenggara pemilu ya kan. Saya aktif di kepemiluan itu sejak mahasiswa. Sejak ke mahasiswa itu, pemilu pertama pasca reformasi 99 kan, pemilu kedua 2004, saya dan beberapa mahasiswa sudah kemana-mana itu, mendampingi atau mengawasi pemilu. Dulu namanya ada forum rektor, ada konsorsium data entry. Nah kami mahasiswa itu mengawal pemilu dengan memastikan bahwa data pemilu di TPS itu tetap selamat sampai dengan perhitungan di RI. Tugas kami adalah itu, memastikan data itu aman, jadi apa yang perolehan suara di TPS itu nyampe ke Jakarta apa adanya. Nah, tugas itu tidak diberikan kepada masyarakat umum, tapi diberikan kepada mahasiswa. Lalu pekerjaan yang lain kayaknya ya mengalir saja gitu, dan rasanya kalau kemudian teman-teman overthinkingnya begitu ya nanti kehabisan waktu untuk mengerjakan yang baik-baik itu gitu. Pada akhirnya semuanya kan berproses ya. Selama yakin prosesnya memang sesuai dengan maksimal hari ini, ya oke gitu. Satu lagi catatan saya Mbak Nisa, beberapa alumni yang saya temui ternyata profesi hari ini itu adalah profesi yang tidak jauh dengan aktivitas dia dulu, mahasiswa teman-teman. Aktivitas ketika mahasiswa itu ternyata terus dilalui sampai dengan saat ini, kayaknya nggak jauh beda. Maksud saya dulu ada alumni yang seneng jualan di kampus gitu-gitu. Sekarang jadi pengusaha gitu. Ada dulu yang aktif hari kayak ini nih, mengelola humas atau publikasi Hima gitu. Terus kemudian menjadi jurnalis dan seterusnya. Yang tulisannya saya lihat bagus, bisa nulis bagus, jadi jurnalis itu saya temui itu, bukan anak sosiologi, bukan komunikasi itu, tapi anak negara gitu. Profesi yang lain juga saya kok rasanya gitu. Ada yang misalnya ya profesi lain lah di sektor swasta gitu. Nah, teman-teman juga gitu menurut saya. Mahasiswa ini sepertinya rasanya menjadi profesi pasca setelah menjadi mahasiswa, jadi alumni itu memang berpola sejak jadi mahasiswa. Kira-kira begitu. Iya. Jadi memang kalau udah nemuin kemampuan sih kayak menurut saya enak juga nanti ya. Buat nyari kerjanya gitu sesuai dengan kemampuan aja, seperti yang tadi suka berjualan, terus nanti lulus kuliah berwirausaha gitu. Terus yang kayak suka jurnalistik, ya lulus kuliah jadi jurnalis. Iya, jurnalis tuh profesi yang kalian, saya kira Mbak Nana dan profesi yang lain, Nana Najwa Shihab itu ya bagi mahasiswa harus jadi role model juga lah ya. Nggak harus komunikasi lah. Anak negara juga harus ada yang mengisi ruang begitu. Dan mahasiswa alumni kita kan ada kan, dan banyak itu menjadi juga role model juga di Lampung kan. Beberapa alumni seperti Berry dan seterusnya dengan Lampung G-nya itu saya kira keren lah. Saya sangat apresiasi lah dengan teman-teman begitu.
Itu tadi pesan terakhir Ya, untuk kira-kira penutup gitu. Opsagara hari ini, Kurangi Pak. overthinking, ya kan? Iya, iya, Uh, benar-benar. Jangan terlalu berlarut. ya. Oke, Citizen, obrolan Opsagara kita pada hari ini sungguh sangat berdaging ya. Semoga sharing hari ini bisa mengubah mindset kita nih. Ya, nah, tadinya jadi gini-gini, terus ketika mendengarkan sharing kita hari ini, ya terbuka lagi mindsetnya untuk berubah gitu. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah menyempatkan Makasih. waktunya. Abis ini ada lanjut Pak. Insya Allah Lanjut makan kelak siang ada. lah ya sama kalian. Terima kasih banyak. Oke, untuk Citizen di rumah yang mau ceritanya ditayangin di Opsagara bisa inbox di email Himagara yang tertera di description box. Nanti ceritanya bakal dipilih terus kita tayangin di Opsagara di bulan depan. Terima kasih banyak Citizen di rumah. Terima kasih Pak Terima Ferry. kasih. Terima kasih. See you on the next episode Citizen. Bye bye.